dapatkan. Masih bolak-balik ke Australia, Bu? Pak Hasan, bisa kita mulai? Pak Hasan, bisa kita mulai? Pak Hasan, tes. Ya, Lis. Bisa kita mulai, Pak Kapus sudah berada di mana? Pas ya, jam silakan, 1:02. Silakan, Lis. Pak Hasan langsung. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian hadirin peserta webinar pro bono Badan Pembinaan Hukum Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar, jumpa lagi kita pada acara webinar pro bono yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, yaitu di bidangnya Pak Gunawan, bidang pembudayaan kesadaran hukum. Pada siang hari ini telah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Kapus, Bapak Kartiko Nurintias, Bapak Kapus Lubankum. Selamat datang, selamat siang Pak Kapus. Kemudian ada Pak Gunawan, Kepala Bidang Pembudayaan Hukum. Selamat siang Pak Gunawan. Ada juga Ibu Nukila Evanti. Beliau adalah sebenarnya tidak asing di Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terlibat dalam beberapa kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Selamat datang Ibu, juga Bapak dan Ibu peserta semuanya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberikan semuanya kesehatan, semuanya dalam kondisi prima, tetap semangat untuk bersama-sama kita belajar sharing ilmu tentang pemahaman hukum. Namun sebelum kita mulai, mohon kepada Pak Kapus Lubankum untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan webinar pro bono yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Kepada Bapak Kapuslu, Bapak Kartiko Nuruntias, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat bersama. Untuk selanjutnya selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat memberikan kontribusi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana menjadi amanah beban tugas sebagai aparatur sipil negara yang sesuai dengan bidang yang ada. Kebetulan di siang hari ini bidangnya Pak Gunawan, yaitu bidang pembudayaan, melakukan rangkaian kegiatan yang sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan. Tapi siang ini alhamdulillah hadir sebagai pemateri yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, sudah tidak asing lagi Ibu Nukila Evanti. Beliau selaku Eksekutif Direktur Women Working Group. Salam kenal dan selamat siang Ibu Nukila. Dari saya Kartiko Nurintias yang saat ini dikasih amanah sebagai Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
di mana sebelumnya saya sebagai Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi saya baru sudah 1 tahun 5 bulan berada di BPHN. Alhamdulillah juga Ibu sebagai narasumber yang tentunya sudah tidak sudah piawai lah, sudah menguasai terkait dengan tema perempuan yang mengalami kekerasan, yang kita tahu tidak saja hanya perempuan tetapi juga anak-anak juga tentunya banyak yang mengalami kekerasan, sehingga ini perlu dilakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat. Alhamdulillah di siang hari ini sudah ada, saya melihat partisipannya 107 yang tentunya terus menambah ya. 107 dan ini alhamdulillah dari partisipan ini nanti mudah-mudahan dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat di wilayahnya, sehingga edukasi yang kita harapkan, kesadaran hukum yang kita harapkan bagi masyarakat dapat tercapai dengan baik. Ibu narasumber yang sangat saya hormati dan saya banggakan, tentunya di era masa-masa yang sulit saat ini, di era masih dalam kondisi pandemi yang kita tahu di seluruh negara, tidak saja di Indonesia, mengalami hal yang sangat sulit, terutama dalam pemulihan ekonomi nasionalnya masing-masing. Jadi barangkali saya sih berharap materi nanti tidak saja hanya menyampaikan masalah kekerasannya yang ditonjolkan, tetapi upaya preventifnya akibat dampak dari susahnya banyak PHK di mana-mana, susahnya mencari nafkah bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor yang tidak yang mandiri, tidak seperti kami Pak Hasan, Mbak Lisa, Pak Gunawan yang insya Allah dijamin oleh negara ya. Kalau mereka yang mandiri pasti ada latar belakang mengapa terjadi kekerasan, dan itu case-nya mungkin ya boleh dikatakan tidak begitu banyak, tetapi tetapi yang lebih mendominasi kalau menurut hemat saya, maaf kalau saya salah, itu bagaimana kita mencarikan solusi terkait dengan problematik yang dialami terutama di kondisi pandemi saat ini, sehingga tidak timbul kekerasan-kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Yang kedua, Ibu narasumber saya apresiasi sekali, dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Semoga kerjasama yang sudah dibangun ini dapat tetap berjalan, karena memang tema yang kita suguhkan tidak saja hari ini, tetapi besok juga ada tema lain terkait dengan pro bono-nya, pro bono webinar. Jadi sekali lagi saya berharap materi yang disampaikan dapat benar-benar diterima bagi masyarakat dengan bahasa dan contoh-contoh yang kita bisa melihat di kesehariannya. Barangkali itu tidak berpanjang lebar dan juga tidak ingin menggurui, hanya sebagai sharing pendapat saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat terutama kepada pemateri Ibu Nukila Evanti
Doa saya semoga Ibu selalu sukses, sehat, dan Amin. bahagia selalu. Amin. Kurang Amin. lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Sebelumnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapuslu, Bapak Kartiko Nurintias. Selanjutnya sedikit sepenggal kata dari Sohibul Hajat, Bapak Gunawan, untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Pada Pak Gun, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada narasumber, terutama kepada Kak Nukila. Saya memanggilnya ini Kak Nukila karena memang saya sudah cukup akrab sekali dengan beliau sebagai narasumber dan gerakan-gerakan beliau terutama di pergerakan terkait dengan kesetaraan gender ya, khususnya perempuan, ini sudah sangat terbukti. Dan harapan saya adalah ke depan mungkin kerjasama ini bisa kita lakukan secara berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul Bapak Ibu sekalian, salah satu tusinya kami adalah dalam rangka memberikan kesadaran hukum di masyarakat. Ketika berbicara memberikan kesadaran hukum di masyarakat, tentulah ada sebuah penyebaran informasi dan ada edukasi hukum di situ. Harapannya bahwa masyarakat bisa mendapatkan sebuah pemahaman tentang hukum. Nah, itu yang terkait dengan TUSI. Dan mungkin itu secara singkat, saya tidak mau mengganggu nanti karena banyak nanti yang akan digali oleh narasumber, terutama dari Kak Nukila, nanti apa yang akan hendak disampaikan beliau nantinya. Mungkin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait aturan main kegiatan webinar siang kali ini. Mohon untuk yang pertama Bapak Ibu, saat meeting, audionya di off, kemudian videonya posisi on. Nah, berikutnya nanti kita akan didiskusikan atau acara diskusi setelah paparan selesai. Ada 2 sesi. Pak Hasan izin untuk diskusi. Bu Nukila, sesi saya pertama izin adalah, pamit meninggalkan Zoom karena ada kegiatan lain. Siap. Pak Hasan izin saya meninggalkan Bapak. Zoom. Terima kasih. Monggo, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kapus. Ya, Pak Kapus izin meninggalkan karena memang ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi nanti ada diskusi, ada 2 diskusi, ada 2 sesi. Sesi pertama adalah nanti kita akan sampaikan diskusi berupa sebuah pertanyaan ya kepada narasumber yang live ya. Maksudnya yang nanti Bapak Ibu silakan mengklik emoticon tangan. Jadi ada tangan tuh gambar yang begini. Nanti siapa yang ingin bertanya disiapkan pertanyaannya, nanti saya catat gitu kan. Nah, kemudian yang sesi kedua nanti adalah kita menjawab pertanyaan yang melalui chat. Nah, jadi nanti biar acaranya berlangsung enak. Sesi pertama yang langsung, Bapak Ibu silakan bicara nanti dengan Ibu Nukila. Tapi nanti bagi yang tidak sempat untuk bicara silakan melalui chat. Tapi nanti kita masukkan dalam sesi kedua. Gitu Bapak Ibu ya. Syarat yang berikutnya adalah tulis nama, ya, kemudian sampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas, baik sesi 1 maupun sesi kedua. Nah, bagi pertanyaan nanti yang belum selesai, kita akan catat. Nah, nanti kita akan berikan jawaban, nanti sampaikan oleh panitia kepada peserta.
Jangan lupa ngisi daftar hadir nanti ya Bapak Ibu ya, karena nanti ada sertifikatnya. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu, jangan lupa untuk dapat memfollow program penyuluhan hukum dan bantuan hukum yang ada di BPHN. Misalnya di Instagram, silahkan Bapak Ibu untuk memfollow Sabda Hukum, Sabda_Hukum, itu di Instagram. Kemudian di YouTube ada Sabda Hukum. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa subscribe di sana, Sabda Hukum. Nah, kemudian ada program-program lainnya Bapak Ibu, itu ada ngosak-ngasik hukum ya, ada Leni Talks, Jelajah, nah komedi hukum nanti acara program baru, dan berikutnya yang saat ini adalah webinar pro bono. Nah, kemudian saya akan mempersilahkan Mbak Lisa untuk bisa memfoto bersama dahulu Bapak Ibu sebelum kita mulai. Silakan untuk ditampilkan wajahnya, untuk nanti ini silakan Mbak Lisa untuk memfoto. Kita foto bersama, izin Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. Nanti kita akan lakukan beberapa kali di sini. Sebentar saya setting dulu. Oke. Beberapa kali di sini ada 5 slide ya. Kita mulai dari slide pertama. Pakai gaya nggak nih Pak? Gini ya, betul hebat ya. Semua tangannya begini ya. Slide pertama mohon begini. Kalau saya kayaknya nggak bisa karena saya mengoperasikan komputer. Oke, 1, 2, gini, tangan kanan biasa. BPHN hebat. Semangat. Oke, 1, 2, 1. Mohon Bapak Ibu tidak menuliskan pesan dulu karena masuk ke dalam kamera. 1, 2, 3. Oke. Next. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya foto dulu ya, apa saya. Sorry. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, wah slide keempat nggak pada buka video nih. Oh, Pak Muklis buka video. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke. Slide kelima terakhir. 1, 2, 3. Ini yang baru bergabung nggak kena nih, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Pak Hasan sudah. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Pantangin terus programnya, dapetin ilmunya. Oke Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Hasanuddin, penyuluh hukum di BPHN, memandu jalan acara webinar pro bono siang kali ini bersama Bu Nukila Evanti. Izinkan saya memperkenalkan profil beliau. Nama Nukila Evanti, beliau Executive Director Women's Working Group. Selamat datang Ibu, apa kabar? Ya, semoga senantiasa sehat semua. Beliau aktif dalam kegiatan dunia HAM, gender, kemudian juga conflict resolution, budaya, warisan, ya. Kemudian juga assessment regulasi, dan pernah aktif dalam kegiatan Kementerian Hukum dan HAM dalam dunia penelitian. Beliau pernah menulis buku di jurnal internasional, ada Komnas HAM, Bisnis dan HAM di Asia, kemudian juga Fake News di Asia Tenggara, ada Warisan Budaya, ya, Talang Mama, dan lain-lain. Nah, beliau ini adalah alumni Undip. Siapa yang di acara ini alumni Undip? Nih ada senior ini. Di tahun 1997 ya beliau pada saat-saat krisis moneter. Kemudian juga beliau meluluskan sekolah hukumnya di Groningen University Belanda. Kemudian lanjut ke Boston University USA dan beliau aktif ngajar di Fakultas Hukum New South Wales University di Australia. Prestasi beliau, wah banyak sekali prestasinya nih Bapak Ibu.
penghargaan dari pemerintah Australia ya terkait dengan kesinambungan pembangunan itu di tahun 2011. Kemudian beliau pernah menjadi anggota hakim panel di PBB tahun 2019 dan anggota panel juri di Australia 2019 dan 2020 sampai 2022. Berarti sekarang masih aktif ya Bu ya, 2022. Iya. Kemudian beliau juga seorang mentor internasional pada Perkumpulan Hukum Internasional Masyarakat Amerika tahun 2020 sampai 2022. Pernah jadi panelis juga pada konferensi perubahan iklim di tahun 2015 Prancis, kemudian 2016 di Maroko, serta pernah menjadi panelis pada UNODC di Forum Internasional tentang Against Korupsi dan Organization Crime, organisasi kejahatan di Vienna, Austria. Tahun ini ya Bu ya, 2021 ya. Iya, kebetulan tanggal 19 besok, 19 Oktober di Vienna. Luar biasa. Nah, Bu Nukila punya penguasaan bahasa Spanish nih. Saya kalau mau nanya bahasa Spanish, bahasa ininya ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Apa kabar? Terus beliau juga menguasai bahasa French dan Dutch gitu ya, karena beliau pernah sekolah di sana. Baik Bapak Ibu, saya sedikit prolog sebelum nanti ke Bu Nukila untuk paparannya. Jadi di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru potensi kekerasan kepada perempuan. Tidak hanya di dunia nyata tetapi di dunia tidak nyata, di dunia goib gitu ya, online. Tindak kekerasan tersebut tentunya memiliki motif-motif yang bermaksud mungkin itu untuk melecehkan atau membuli atau tindakan lainnya seperti pencurian data, peretasan atau kegiatan lainnya yang tidak terduga yang ujung-ujungnya merugikan perempuan. Nah, bentuk kekerasan online tersebut tentu dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini hadir Ibu kita, Ibu Nukila Evianti, yang akan membagikan pengalaman dan penelitiannya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis online. Menarik khususnya teman-teman rekan-rekan kita pihak perempuan yang merupakan kaum rentan. Gitu ya. Kepada Ibu Nukila kami persilahkan dengan waktu paparan lebih kurang 30 sampai 40 menit. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator Mas Hasanuddin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman BPHN, penyuluh hukum, Sabda Hukum, serta teman-teman lainnya yang hadir dalam webinar ini. Saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini tentang perempuan dan kekerasan berbasis gender online. Bisa share screen atau dari saya sendiri? Gimana? Ya. Saya mulai ini dulu ya dari tadi ada sedikit yang pengantar dari Pak Kapus. Saya mulai dari menyampaikan bahwa internet, teknologi komunikasi online ini memiliki kelebihan buat kita semua kan, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk memperluas peluang sosial, memberdayakan banyak orang, mengubah cara kita berkomunikasi satu sama lain, membuka dunia baru, dan cara berpikir baru ya gitu. Namun hampir separuh dunia ini ternyata masih offline. Dan mayoritas dari mereka yang offline tadi adalah perempuan ya, terutama di negara-negara berkembang atau developing countries katanya. Ini data dari Web Foundation, kita berbasis data ya, bahwa laki-laki itu ternyata tetap 21% katanya lebih mungkin online daripada perempuan. Nah, kesenjangan digital atau online tersebut antara orang-orang yang memiliki akses internet dan mereka tidak dapat online
itu mempertajam apa disebut dengan ketidaksetaraan gender yang ada. Kita punya kan beberapa dokumen negara tentang apa Kepres atau Perpres tentang apa Sustainable Development Goals, apa namanya pembangunan berkelanjutan kan, yang harusnya mendorong perempuan itu lebih maju. Tapi dengan adanya hal seperti ini menyebabkan meminggirkan perempuan tersebut gitu ya. Nah, slide saya berikutnya, mengapa perempuan dan anak perempuan gitu ya. Ini Nukila ini kok bawa isu tentang ini ya, bagaimana dengan teman-teman yang gendernya laki-laki. Jadi, mengapa perempuan, slide kedua, mengapa perempuan dan anak perempuan? Karena ketika perempuan dan anak perempuan tersebut mendapatkan akses ke internet, mereka pun berhadapan dengan kekerasan berbasis online lebih sering daripada laki-laki. Datanya adalah kekerasan berbasis online itu meningkat seluruh dunia dan seringkali berbasis gender dan menargetkan perempuan dan anak perempuan. Nah, kita lihat di slide 3. Slide 3 itu prevalensi keseluruhan kekerasan online terhadap perempuan secara global adalah 85%. Ya, 85%. Perempuan yang lebih muda cenderung secara pribadi mengalami kekerasan online. 45% dialami oleh generasi yang disebut generasi Z dan generasi milenial. Kalau teman-teman ini ya searching itu generasi Y atau generasi milenial itu adalah yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 95 ya. Sementara itu generasi lahir Z itu tahun 96 sampai tahun 2015. Dengan begitu, rentang umur mereka pada tahun sekarang ini tahun 2021 sekitar 6 sampai 25 tahun ya kalau kita kalkulasikanlah umurnya gitu. Nah, 31% dialami oleh generasi baby boomer. Adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 hingga tahun 64 ya. Kemudian ada juga generasi X, generasi saya. Adalah generasi yang lahir sekitar tahun 65 hingga tahun 80. Nah, ini malah sering disebut dengan baby bust ya. Baby bust itu dikarenakan pada saat itu penurunan angka kelahiran bayi yang signifikan dibandingkan dengan generasi pada baby boomer itu gitu ya. Nah, 85% dari kesaksian ya, kesaksian secara keseluruhan itu menyebutkan bahwa perempuan yang menyaksikan kekerasan online terhadap perempuan lain, termasuk di luar jaringan mereka. Itu ada 85%. Kemudian ada 65% komunitas melaporkan ya bahwa perempuan lain itu telah menjadi target online dari dari pengalaman pribadi atau melalui jaringan kerja mereka gitu ya. Kemudian 38% itu pengalaman pribadi, personal. Perempuan tersebut langsung melaporkan mereka itu mengalami kekerasan berbasis gender online tersebut. Nah, slide 4. Ini kita bicara tentang data dulu ya. Berikut tentang disebut dengan ini kekerasan berbasis online, teknologi melalui teknologi informasi dan komunikasi gitu ya, terjadi pada perempuan dan anak perempuan selama COVID-19 pandemik. Ini data dari UN Women gitu ya. Itu tinggi ya, perempuan terpapar kekerasan melalui ponsel, smartphone, internet, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan email gitu ya. Nah, kalau di Kanada itu ada datanya ya. 1 dari 5 perempuan itu mengalami kekerasan online selama tahun 2018. Nah, kita lihat benua lainnya di Pakistan datanya. 40% dari mahasiswi di perguruan tinggi itu mengalami pelecehan lewat internet di tahun 2016 gitu ya. Kemudian ada data lebih dari seluruh penduduk dunia saat ini mengalami kondisi lockdown, sehingga menyebabkan perempuan dan anak perempuan menggunakan internet mengalami frekuensi terpapar kekerasan lebih tinggi, gitu ya, lebih tinggi gitu. Tadi Pak Kapus menyebutkan bahwa ada faktor kan karena layoff, gitu ya, pengangguran, pemberhentian kerja, PHK, itu menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam ranah domestik gitu ya. Ranah domestik orang menjadi stressfulnya tinggi, juga jadinya kepala keluarga itu menyasar kepada istri dan anggota keluarga yang perempuan gitu ya. Jadi kekerasan domestik itu juga tinggi saat ini gitu.
Kemudian mungkin slide kelima ini tentang data juga, bahwa tingkat prevalensi kekerasan berbasis online terhadap perempuan itu secara keseluruhan berdasarkan wilayah, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya di Asia Pasifik ini tinggi juga ya, 88%. Kemudian di Middle East 98%. Di Latin Amerika dan Karibia itu tinggi ya, 91%. Jadi rata-rata tinggi ya, persentasenya gitu. Nah, kita lihat di slide 6, apa yang disebut dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya, biar kita satu perahu, satu pengertian gitu ya. Itu kita lihat di Istanbul Convention, pasal 3, menyebutkan bahwa semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, kemudian psikologis, atau ekonomi, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, kemudian perampasan kemerdekaan, secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam ranah domestik atau kehidupan pribadi. Itu yang ada di dalam Istanbul Convention pasal 3. Nah, di slide berikutnya saya mengutip beberapa definisi definisi kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya sudah ada suatu konsep hukum ya, suatu konsep hukum. Ini teman-teman rata-rata kan dari ini ya, dari backgroundnya hukum, telah diatur secara luas ya, dan definisi tersebut dapat teman-teman temukan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh kita, oleh negara. Termasuk Indonesia sudah punya namanya CEDAW, kalau teman-teman ini, yaitu Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Jadi konvensi penghapusan kekerasan diskriminasi terhadap perempuan. Kita punya dan sudah ratified. Kemudian kita punya ICCR, Konvensi tentang Hak Ekonomi Sosial Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Itu diratifikasi pada tahun 2005. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian juga ada ICCPR, Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik. Kita punya undang-undang HAM juga ya, undang-undang HAM. Kita punya konstitusi yang menjamin ya bahwa warga negara itu bebas dari kekerasan gitu. Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online, KBGO ya sering disebut demikian. Itu dari saya kutip dari data dari APC, dari Association for Progressive Communication, terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan dengan bersekongkol gitu ya, atau diperparah dilakukan sebagian tindakan tersebut atau seluruhannya itu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK lah ya, TIK disebut dengan TIK. Nah, kekerasan berbasis gender online itu meliputi ancaman kekerasan dengan niat untuk menyakiti. Dia ada niat, intention kata orang ya, menyakiti, dia ingin mengirimkan konten yang mendiskriminasi, dia merendahkan kredibilitas, atau dia malah menimbulkan bahaya yang segera akan terjadi. Nah, untuk menentukan kalau pelaku melanggar hukum, maka kita mengacu juga pada prinsip checkingnya ya, apakah ada consent atau persetujuan, apakah ada pelanggaran privacy, ya sangat penting saya menyebutkan ini karena untuk menentukan kunci kekerasan berbasis gender online tersebut gitu. Nah, saya selanjutnya slide 8, yaitu tingkat prevalensi berdasarkan jenis ancaman dalam persentase ya. Ini saya banyak di berapa di beberapa macam-macam ancaman ya terhadap jenis-jenis ancaman terhadap berdasarkan kekerasan berbasis gender online. Itu yang paling banyak itu adalah misinformasi ya dan defamation. Defamation itu paling banyak 67% gitu ya. Kemudian ada cyber harassment juga, pelecehan berbasis cyber gitu ya. Kemudian ada hate speech, ujaran kebencian juga besar ya. Kemudian ada impersonation ya, juga besar ya. Impersonation itu sangat besar juga. Itu impersonifikasi kalau bahasa Indonesianya ya. Itu berpura-pura menjadi korban. Jadi kalau orang berpura-pura menjadi korban,
dia mengambil seolah-olah ya dia mengaku sebagai korban, itu impersonasi. Kemudian juga ada nanti sering disebut astroturfing. Sering teman-teman dengar nanti astroturfing, itu jenis kekerasan berbasis gender online ya. Itu adalah kampanye yang bertujuan untuk menyesatkan publik agar percaya atas pendapat atau posisi yang mereka bagikan. Ini orang kan cenderung nih mengadopsi pendapat yang mereka percaya itu berdasarkan mayoritas yang mayoritas yang ngomong berarti itulah yang dianggap kebenaran. Jadi astroturfing itu juga bagian dari kekerasan berbasis gender online. Kemudian juga ada doxing, sering teman-teman dengar kan doxing. Doxing itu adalah mengumpulkan dokumen atau dox pada seseorang atau dia mengambil informasi pribadi untuk orang-orang ditarget sama dia melalui media media platform, jadi melalui sosial media platform. Jadi seperti itu. Nah berikutnya slide berikutnya adalah ini jenis-jenisnya ya, lebih khusus jenis-jenis yang sering ditarget terhadap perempuan dan anak perempuan ya. Misalnya satu, pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, dia memperdaya perempuan dan anak perempuan. Ini jenis-jenis yang terjadi ya. Kemudian pelecehan online tadi sudah ada dalam data tentang persentasenya ya, atau cyber harassment. Kemudian ada peretasan atau hacking ya namanya. Kemudian ada illegal content atau konten ilegal. Kemudian ada pelanggaran privacy. Ini paling sering terjadi kan, infringement of privacy. Kemudian ada ancaman distribusi foto, video pribadi, disebut malicious distribution. Jadi misalnya ini orang pacaran ya sebelumnya gitu kan. Terus dia sudah putus, dia share dong foto-foto pribadi yang seharusnya tidak untuk publik gitu ya, untuk mengancam menimbulkan efek jera buat pacarnya tersebut gitu. Kemudian juga ada pencemaran nama baik atau online defamation. Kemudian ada online recruitment atau rekrutmen online. Kemudian ada stalking, penguntitan. Dia tuh selalu nguntit Instagram gitu ya, Instagramnya perempuan tersebut, Twitternya gitu ya. Cari ini ada lagi nggak nih Facebooknya seperti itu ya, mencari nguntit terus gitu ya, stalking gitu. Kemudian dia melakukan pengintimidasi atau intimidation. Kemudian disebut juga ada pelecehan seksual, ini paling sering terjadi ya, sexual violence. Terus juga ada ujaran kebencian ya, ujaran kebencian ini paling sering dilakukan gitu. Nah pelaku yang melakukan kekerasan online ini bisa ya menjadi teman kita sendiri. Teman kita di kantor gitu ya, pengagum kita di kantor gitu misalnya kan, atau mantan teman kita gitu ya, yang tidak senang sama kita gitu kan, mantan teman kuliah, teman sekolah, SMA dan sebagainya. Atau sering terjadi individu tanpa nama kan, ya dia tidak pernah kita kenal sebelumnya juga. Ada beberapa perempuan yang sering, ini perlu teman-teman ketahui ya, beberapa perempuan tuh sangat terekspos karena dia agak-agak mungkin karena kegiatannya atau movementnya ya, pergerakannya, misalnya perempuan-perempuan feminis itu sering menjadi target kekerasan berbasis gender online gitu kan. Terus kemudian bisa juga jurnalis sering kan, jurnalis perempuan itu sering menjadi target juga. Kemudian blogger yang suka nulis gitu kan, membuat video konten itu sering banget dilaporkan ini kan, melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan berbasis gender online. Kemudian tokoh masyarakat, figur publik, politisi, apalagi dalam kampanye mereka kemarin ya ke pemilihan DPRD maupun pemilihan presiden. Nah, slide selanjutnya adalah bagaimana dengan di Indonesia gitu kan? Pertanyaan teman-teman, bagaimana kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Nah, kita lihat catatan tahunan Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021 terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender online ini atau KBGO. Lebih besar dari tahun sebelumnya, tahun 2020, yaitu sebelumnya itu 281 kasus. Nah, survei online pada 315 responden pada 6-19 April 2020, ini dilakukan oleh SafeNet, itu sebanyak 86 orang responden mengalami pelecehan seksual selama work from home. 68 responden mengaku menyaksikan pelecehan seksual.
Dan 30 responden pernah menjadi korban dan saksi pelecehan seksual. Nah, 78% korban pernah dilecehkan di 2-7 teknologi komunikasi. Misalnya dia pernah dilecehkan di dalam media misalnya WhatsApp sama misalnya misalnya Twitter sekaligus misalnya, atau dengan Instagram, Facebook sekaligus gitu. Dalam jangka waktu 1 bulan selama work from home. Nah, SafeNet melaporkan adanya peningkatan, ini lembaga NGO lembaga ini ya, riset juga ya bidang teknologi informasi, bidang cyber gitu ya, menyebutkan adanya peningkatan aduan kasus terkait penyebaran konten intim non-konsensual hingga hampir 400%. Recently ya, baru-baru ini gitu. Nah, menurut laporan kebanyakan, kasus kekerasan berbasis gender online ini dibiarkan berlalu begitu saja gitu. Baik oleh korban itu sendiri maupun keluarga korban gitu ya, maupun pihak lainnya. Hanya 11% perempuan mendokumentasikan kejadian tersebut. Ini berita dari CNN pada Desember 2020. Nah, berikut saya slide berikutnya. Saya mempunyai satu metode nih buat teman-teman penyuluh hukum terutama yang saya gunakan untuk menganalisis dan melakukan advokasi. Ini sering saya lakukan ya, namanya tree analysis, pohon analisis, untuk menentukan akar permasalahan dari kekerasan berbasis online terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, kalau menggunakan ini kan teman-teman bisa lihat di pohon pohon ini ya, pohon analisis. Ini ada akarnya, batang, cabang. Kita buat akarnya itu adalah penyebab ya, berarti penyebab utama dari suatu masalah. Kemudian masalah utamanya apa? Ini memudahkan teman-teman nanti buat salah satu metode yang bisa menjadi pilihan lah ya. Konsekuensi atau dampaknya itu apa gitu loh. Dari adanya penyebab, masalah utama, sama konsekuensi gitu. Ini sangat saya gunakan dalam advokasi saya selama lebih kurang 20 tahun ini. Menggunakan pohon ini juga kita bisa mencari faktor penyebab yang dikaitkan dengannya gitu ya, dengan beberapa kemungkinan, dan nanti ada tindakan untuk mengkoreksinya atau kita sebut dengan solusi. Jadi kalau udah ketemu tuh akarnya, masalah utamanya apa, dampaknya apa, kita jadi bisa tahu apa kira-kira solusi baik dari segi hukum maupun non hukumnya. Jadi itu yang saya lakukan selama ini ya, buat salah satu metodenya. Pertama dari metode percabangan tadi kan kita bisa lihat bagaimana mengidentifikasi masalahnya, yang sebenarnya cukup mudah kan kalau kita mengetahui akar permasalahannya gitu kan. Kemudian juga kita bisa tahu untuk bagaimana menyiasatinya gitu ya. Kalau menurut saya paling mudah sih mulai dari kata-kata why ya, mengapa itu terjadi. Itu lebih mudah gitu kan, buat teman-teman penyuluh hukum terutama. Mengapa itu terjadi, jadi juga kita juga bisa nanti membuat juga ya dari setelah dampak itu kita juga tahu apa saja solusi-solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya dari adanya suatu permasalahan gitu. Nah, misalnya secara slide berikutnya mungkin secara dominan misalnya akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu misalnya adalah adanya misalnya kita lihat adanya ketidaksetaraan gender gitu kan. Adanya diskriminasi kah dia, adanya stereotip gender. Ya, perempuan tuh dianggap lemah, dianggap orang nomor 2 ya, yang kedua gitu kan, tidak bisa mengambil keputusan gitu ya. Yang terakhir lah kita minta mengambil keputusan ada perempuan gitu kan. Adanya seksisme, selalu perempuan itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat terlalu objektif ya. Kemudian ada misoginis kita ini ya. Ada orang-orang yang membenci perempuan gitu ya. Ada patriarki, bahwa laki-laki itu lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibanding dengan perempuan misalnya, seperti itu. Selain itu, tadi saya sebutkan ada beberapa perempuan ya yang cenderung mengalami target utama, seperti tadi ada politikus, ada bloggers, ada feminis gitu ya. Ada ada juga jurnalis. Nah, ada juga misal gini, ada juga beberapa perempuan yang dia adalah mewakili minoritas misalnya, minoritas secara berdasarkan suku, agama, kemudian dia juga minoritas sebagai sering kita ini ya LGBTQ misalnya, LGBTQ gitu ya. Nah, itu yang sering mungkin lebih banyak diserang, paling sering diserang menjadi target.
Nah, efek mengerikan gitu ya, dampak mengerikan itu ada di tree analysis tadi ya. Dampak mengerikan dari kekerasan berbasis gender online ini adalah menimbulkan rasa takut gitu, anxiety kalau bahasa ini kan, worried. Perempuan itu akan selalu merasa trauma, takut gitu ya. Dia akan bungkam terus. Kemudian dia bahkan bisa melakukan suicide, dia melakukan bunuh diri gitu ya. Dia juga dan banyak kasus juga mereka juga harga diri mereka tuh hilang, rendah gitu ya, merasa rendah diri gitu. Kepercayaan mereka hilang gitu. Stres, cemas yang berlebihan gitu ya, serangan panik sewaktu-waktu gitu. Bahkan pengaruhi pada kesehatan mental mereka selama pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, itu mengapa sering ya akhirnya mengapa kita harus memikirkan kita harus memikirkan perempuan dan anak perempuan yang paling sering diserang dalam kasus kekerasan berbasis gender online ini. Next slide. Ya. Nah, ini buat teman-teman, prinsip hukum dan HAM, hak asasi manusia dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, ini saya selalu selalu menyebutkan pembuktian dalam beberapa pasal dalam KUHP, dalam undang-undang tertentu ya, undang-undang ITE misalnya, undang-undang itu kan masih terlalu agak broad kan, masih mungkin agak terlalu masih besar ya. Mungkin kalau teman-teman menemukan misalnya gini, gimana sih menentukan bahwa ada kekerasan berbasis gender online gitu ya? Pertama lihat aja apakah ada concern atau persetujuan dari perempuan atau anak perempuan itu gitu loh. Dia setuju nggak gitu ya dilakukan tindakan apa? Dia dilakukan mungkin teman-teman di lapangan ya. Bagaimana kita harus selalu mencegah, melindungi, melakukan sesuatu gitu. Kemudian juga bagaimana pentingnya ya adanya mekanisme dan aturan hukum ya, artinya misalnya kita sudah punya ya Komnas Perempuan gitu kan, punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita punya berapa mekanisme lainnya. Tapi apakah itu cukup gitu ya untuk merever kekerasan berbasis atau online ini? Adakah mekanisme khusus yang menurut teman-teman bisa dilakukan misalnya gitu ya, atau membentuk suatu badan independen kah yang berwenang untuk mengadili atau memutuskan kasus-kasus melibatkan kekerasan berbasis gender online tersebut gitu ya, yang mengeluarkan solusi yang lebih efektif untuk korban atau survivor atau penyintas gitu. Kemudian juga negara, pemerintah, perantara penyedia internet dan sosial media itu harusnya melakukan namanya due diligence atau uji tuntas untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender online tersebut. Ya, mereka tuh harus di make sure punya first hand untuk melapor misalnya kan. Misal kita dipakai nih foto kita nih di Facebook gitu kan, dengan gambar gitu kan, tidak senonoh gitu. Nah itu gimana mekanismenya, apakah cepat gitu ya, apakah bisa 24 jam terjamin gitu ya, untuk melakukan pelaporan misalnya, itu harus di make sure ya, harusnya ada mekanisme seperti itu, misalnya untuk mencegah upaya pencegahannya gitu ya, untuk penyelidikannya, untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap pelaku itu ya, yang begitu terjadi, serta-merta dilakukan tindakan gitu. Kemudian juga memberikan ganti rugi dan reparasi kepada korban atau penyintas, itu penting sekali. Nah ini saya di sebelah kanan saya buat ada beberapa ini mungkin teman-teman lebih mengerti ya, teman-teman penyuluh hukum dan teman-teman dari BPHN. Yang paling penting kita highlight, kita tekankan adalah pencegahannya pertama. Itu paling penting. Bagaimana mencegah, siapa yang harus kita sasar stakeholders-nya gitu ya, untuk mencegah ini supaya tidak terjadi misalnya, atau menggunakan tadi analisis pohon analisis. Kemudian siapa yang menjamin perlindungannya gitu kan? Siapa nanti yang akan membawa misalnya kalau ada penuntutan gitu ya, mendampingi korban, itu harus kita pikirkan semuanya. Siapa yang akan
mendampingi, mengadvokasi, ya gitu kan. Kemudian siapa yang akan membawa bring to justice itu harus misalnya mengadili ya, mengadili untuk mendapatkan kompensasi tentunya kan, mendapatkan kompensasi, restitusi, remedi gitu ya, ganti rugi dan sebagainya. Jadi itu penting pencegahan, saya selalu bilang pencegahan, perlindungan, penuntutan, pengadilan dan ganti rugi. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Violence against women and girls, katanya ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak akan bisa dihapuskan, will not be eradicated, katanya, until, kecuali gitu ya, all of us, katanya, semua dari kita, laki-laki, men and boys, laki-laki dan anak laki-laki, refuse, menolak untuk mentoleransi kekerasan tersebut. Begitu. Mungkin saya akhiri presentasi saya dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pada siang hari ini kami akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar. Banyak hal, pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin pernah dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena menarik sekali kita akui bahwa Pak, unmute Pak. Izin suaranya Pak. Ya. Potensi perempuan cenderung mengalami kekerasan online itu sangat besar gitu. Maka kemudian hal ini menjadi perhatian kita bahwa kita harus sama-sama bergerak menjadi yang terdepan untuk mengatakan tidak atau tidak mentolerir terhadap kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang mendiskriminasi pihak perempuan. Saya sering lihat itu Bu Nukhila tuh, misalnya di media-media sosial gitu, misalnya sekecil gambar inilah yang buat itu dikirim ada ketawa gitu, namanya gambar apa tuh? Meme, dengan tidak tahu atau tidak sengaja gitu ya. Betul. Jadi ada orang yang ngirim dia foto perempuan, ditempel gambarnya ada tulisan open BO. Nah itu kan stereotip ya. Artinya itu banyak sekali tersebar di media sosial. Nah, saya nanti ingin bertanya, tetapi saya akan mengutamakan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, ya pakai emoticon. Silakan Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini kami buka. Ya, kita berikan kepada pertama Ibu Vien Erlianis. Ya, silakan Ibu untuk bisa bertanya pertanyaannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebenarnya saya mau sharing sedikit dulu sebentar ya. Sangat impress banget Bu Nukhila atas pemaparannya. Saya juga bergerak di bidang hukum juga pekerjaannya. Jadi setiap apa yang saya share di Instagram atau di blog atau di platform-platform, saya berpikirnya adalah impact positif atau banyaknya teman-teman responnya, konsultasinya atau apapun lah yang positif gitu. Ternyata banyak juga hal-hal yang menurut saya juga yaitu dia abusement terhadap perempuan itu sendiri, termasuk saya sebagai pegiat hukum gitu loh. Sebenarnya yang mau ditanyakan adalah sebagai orang yang tahu terhadap hukum ini nih, gimana caranya sih kita merespon hal tersebut gitu loh, Bu Nukhila. Karena kita juga di satu sisi kita juga berperang terhadap hal itu, di satu sisi kita juga sebagai perempuan biasa gitu yang perlu wah kok ada yang kayak gini ya gitu, dan itu pun nggak 1-2 kali dan itu sering banget kayak gitu. Entah dalam konteksnya atau mukanya terlalu apa ya, malah dikomentarinnya hal-hal yang nggak begitu penting gitu loh. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah sebagai penggiat hukum dan juga sebagai perempuan sendiri, gimana sih cara menanganinya gitu? Bagaimana sih cara untuk mengantisipasi agar kitanya juga bisa aware dan cukup berani untuk melawan itu gitu.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vien. Berikutnya saya ambil dari ini namanya OPS KB Sayang Anak. Mohon silakan Ibu untuk pertanyaannya. Nanti 3 orang pertanyaan langsung dijawab sama Bu Nukila. Sekarang yang nomor 2, Ibu apa nih? OPS KB Sayang Anak. Silakan Ibu. Halo. Ya. Suaranya kedengaran Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari KB Sayang Anak, dari salah satu guru PAUD gitu. Nah, simpel aja, enggak banyak sih pertanyaannya. Gimana cara kita supaya mental anak itu tidak ada rasa malu ketika sama guru gitu. Kan kebanyakan anak-anak sekarang dia itu kita harus turutin keinginannya supaya dia luluh gitu. Jadi gimana cara kita meluluhkan hati seorang anak supaya dia bisa mengikuti apa kata gurunya. Cuman itu aja. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Satu lagi Bu Nukila ya. Ini dari Yayasan Banati. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulyani, perwakilan dari Yayasan Banati, Kabupaten Cirebon. Begini Ibu, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa yang namanya kekerasan berbasis gender secara online, seperti yang kita ketahui itu juga bisa merusak mental, menjatuhkan mental korban ya Bu ya, menjatuhkan korban mental sampai ada mungkin yang seperti yang Ibu jelaskan tadi juga sampai melakukan tindakan yang sampai berusaha untuk bunuh diri gitu ya. Nah, itu apakah nanti kita kan kadang kita sebagai perempuan itu kita juga nggak ngeh bahwa itu kita sedang mengalami yang namanya kekerasan gitu ya, kekerasan berbasis online itu gitu, kita nggak paham gitu ya, cuman kita ngerasa bahwa aduh saya merasa sakit hati dengan beberapa mungkin yang melalui chat dari netizen itu, dan untuk yang saya tanyakan itu untuk melaporkan ke pihak kepolisian, apakah itu prosedurnya sama dengan prosedur kalau kita misalkan ada bukti-bukti yang tidak melalui ini gitu ya Bu ya, secara online itu prosedur pelaporannya itu bagaimana. Dan mungkin satu lagi untuk anak. Nah, bagaimana caranya kita memberikan masukan kepada anak-anak gitu ya Bu, karena sekarang itu banyak sekali anak-anak yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh para orang dewasa dan bahkan anak-anak lagi gitu Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk untuk anak-anak usia dini, untuk anak-anak PAUD, bahwa mengenalkan bahwa ini loh yang seperti ini itu kita harus bisa menjaga gitu. Ya Bu ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas masukannya nanti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nukila, ada 3 penanya terkait dengan pertanyaan. Salah satunya adalah mental anak supaya nggak malu. Terus bagaimana cara menghadapi kekerasan online, kemudian menjatuhkan mental dan berusaha bunuh diri. Nah, ini kalau seperti hal ini ketemu, bagaimana cara melaporkannya, prosedur melaporkan ke penegak hukum seperti apa, dan bagaimana memberikan masukan kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih Mas Hasanuddin. Moderator, saya menjawab dulu ya satu persatu yang saya catat. Pertama adalah pertanyaan dari Vien tadi ya. Bagaimana sering dikomentari mungkin ya, dikomentari sebagai penyuluh hukum, kemudian dengan kata-kata yang tidak berkenan. Menurut saya ini sering terjadi ya, bukan hanya buat teman-teman yang saya juga bahkan sudah body shaming ya. Jadi misalnya terhadap bagian tubuh tertentu dikomentari di Instagram atau
di Facebook dan sebagainya gitu. Nah ini kalau dalam apa namanya sebenarnya ada berapa mekanisme ya? Nanti ada overlapping juga apa? Mungkin akan menjawab juga beberapa pertanyaan yang dua lagi gitu ya. Jadi ada berapa mekanisme selain kita bisa melaporkannya ke kepolisian gitu ya. Ada berapa mekanisme untuk melaporkan ada perbuatan-perbuatan yang dianggap kekerasan berbasis gender online tersebut. Jadi kalau sudah ada indikasi kita tidak menginginkan gitu ya. Jadi elemennya gini aja. Kalau kita unwanted, kita nggak ingin, kita menerima komentar seperti itu, kita menerima gambar, kita menerima apa namanya ya, simbol-simbol atau apapun gitu ya, yang menyudutkan kita, itu sudah masuk kekerasan. Nah, jadi teman-teman terima gambar apalah gitu ya yang tidak menyenangkan secara konsisten gitu. Nah itu namanya unwanted. Jadi teman-teman udah bisa mencatat satu elemen bahwa ini adalah kekerasan berbasis gender online. Yang kedua tanpa persetujuan teman-teman tadi ya. Kalau nggak mau dia kok bisa ngirim gambar kita yang zaman dahulu ya gitu dengan apa gitu kan. Terus dia mengasih komentar yang tidak senonoh gitu kan. Itu namanya tidak ada concern, tidak ada persetujuan dari teman-teman. Kalau tidak ada concern, persetujuan itu yang kedua ya. Jadi elemen kedua adalah tidak ada persetujuan gitu ya. Tadi tidak menginginkan, kedua tidak persetujuan, yang ketiga teman-teman itu sudah melanggar kehidupan ya, kehidupan pribadi, privacy namanya ya. Nah itu 3 indikator yang memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi bahwa teman-teman itu mengalami namanya kekerasan berbasis gender online ya, yang tadi unwanted, concern, privacy, 3. Nah untuk melaporkan hal-hal tersebut misalnya lewat sosial media gitu ya, atau melalui platform lain itu sebenarnya sudah ada ya. Misalnya kalau kita di Instagram, di Facebook, di Twitter tuh ada ada kita screenshot aja, kita screenshot pernyataan komentar tersebut gitu ya. Screenshot terus kita report aja gitu loh, laporkan ke provider masing-masing. Internet social media providernya, misalnya WhatsApp, malah report and block gitu ya, report and block. Kemudian juga ada kalau 3 kali itu dia langsung diblok nomor WhatsApp tersebut. Kalau sudah 3 orang melaporkan orang dengan nomor yang sama melakukan perbuatan tersebut, itu sudah terblok permanen gitu ya. Kemudian juga kalau di di Instagram buat klik itu kirim ke bagian report gitu ya. Bagian reportnya ke teman-teman cari yang itu ada kayak ada icon tentang reporting gitu. Report, kirim, bilangnya aja unwanted misalnya pesan tidak diinginkan atau nudis penuh dengan berhubungan dengan ketelanjangan gitu ya, yang berhubungan dengan yang tidak senonoh, dilaporkan aja gitu. Terus ditambah buktinya, evidence adalah screenshotnya tadi. Itu lihat media ya. Kemudian juga bisa kalau teman-teman sudah merasa ini sudah terlalu udah nggak tahan gitu, itu bisa dilaporkan ke cybercrime ya, cybercrime police itu, atau juga bisa lewat Kominfo. Kominfo juga punya dia punya platform, ada di website mereka, teman-teman bisa cek di website mereka, itu ada platform untuk melaporkan kalau ada yang konten atau komentar atau apapun yang tidak diinginkan, tidak mendapatkan concern dari teman-teman atau melanggar privacy teman-teman itu ada. Bisa dilaporkan di websitenya Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Atau juga bisa yang berikutnya adalah melaporkan lewat cybercrime itu. Karena kan ini medianya kan internet kan, online. Nah itu bisa dilaporkan, apalagi kalau teman-teman juga tidak tahu siapa yang mengirim atau yang melakukan kekerasan. Itu nanti dilaporkan dengan metode membuat BAP, berita acara pemeriksaan di sama ya dengan prosedur biasa, cuman kita di cybercrime unit namanya. Laporkan, tunjukkan screenshot, maka saya sering bilang kumpulkan evidence itu paling penting. Kita ngajarkan teman-teman perempuan agar lebih literasinya kuat ya untuk mengumpulkan evidence, bukti. Kumpulkan bukti, kalau ada second evidence lagi lebih bagus lagi gitu ya, ada kesaksian dari teman-teman yang lain yang menyaksikan bahwa kita tuh jadi korban gitu. Itu lebih bagus lagi gitu kan. Nanti itu yang menjadi nanti akan ada penyelidikan dari cybercrime police untuk hal-hal tersebut. Mungkin itu yang menurut saya sih
kita tuh kadang-kadang suka ngalah ya. Itu yang membuat kita jadi apa? Maka tadi ada laporan apa dari CNN itu ada ada berita bahwa orang tuh malas berurusan dengan apa hukum gitu, malas berurusan dengan apa kepolisian ya, malas melapor, pasrah sifatnya. Jadi kalau kita sering maka kita harus mengajak orang untuk perempuan-perempuan dan anak perempuan untuk berani melapor gitu ya, voice spoken gitu ya, untuk melaporkan apa yang telah dialaminya gitu. Kan nanti ada pendamping juga kan, pendamping korban biar mereka juga tidak luput dari media gitu kan, agar mereka tuh juga terlindungi dari pemberitaan dan sebagainya. Jadi ada apa teman-teman bisa meminta bantuan dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada gitu ya, agar teman-teman melapor itu tidak apa namanya tidak dilapor balik gitu ya. Jadi ada seperti itu. Jadi harus dibiasakan gitu ya. Tujuan kita harus membuat semua orang sadar hukum gitu. Kemudian apa ini bagaimana meluluhkan hati seorang anak gitu ya. Anak mungkin yang mengalami kekerasan seks ini ya kali ya, kekerasan ini ya. Mungkin kalau saya menjawabnya memang dari pengalaman saya dalam pendampingan itu memang untuk melakukan pendekatan terhadap anak itu tidak mudah ya. Kita harus membuat dia nyaman dahulu kan, membuat dia nyaman, tidak menekan dia gitu kan. Kita harus heart to heart ya, dari hati ke hati, tidak bahkan kalau bisa ada ruang tersendiri gitu ya untuk meyakinkan si anak gitu, tidak berbaur dengan orang-orang dewasa dan sebagainya gitu loh. Harus emang butuh waktu dan butuh kesabaran karena dan juga cari apa yang disukai oleh anak gitu ya. Jadi untuk meyakinkan anak itu untuk berbicara ya, itu ya melakukan pendekatan-pendekatan yang apa namanya, yang sesuai dengan minat anak itu tersebut gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan lah paling enggak pada si anak itu. It takes time, tapi kita harus mencoba gitu kan. Kemudian untuk anak-anak usia dini untuk melindunginya dari kekerasan berbasis gender online ini, kita harus mengajarkan juga kan pada mau nggak mau ini ya, kalau dalam masa pandemi atau COVID-19 bahkan dalam era internet ini, saya menganjurkan buat ada semacam penyuluhan ya buat anak-anak perempuan, terutama anak laki-laki juga gitu ya, tentang bahaya-bahaya kekerasan berbasis gender online ini gitu kan. Kita banyak ketemu kan bahwa anak-anak itu berkenalan lewat Facebook, lewat Instagram, kemudian diajak kencan, dibawa ke di suatu daerah gitu kan. Nah, itu diculik gitu kan, mendapatkan kekerasan seksual. Nah, itu harus diajarkan menurut saya dari sejak dini gitu loh. Kita jangan merasa tabu untuk mengajarkan isu-isu kekerasan seksual terhadap anak, karena itu penting menurut saya. Mengajarkan sejak dini itu malah paling penting gitu. Mengajarkan jangan bahwa harus menolak gitu kan, harus ada kata menolak, harus menghindar, kita mencari bantuan perlindungan, mencari nomor-nomor hotline itu harus disediakan buat anak-anak. Nomor hotline untuk misalnya dalam keadaan emergensi ya, dalam keadaan tertentu nih anak kayak nyasar misalnya, atau misalnya dia tidak tahu jalan pulang gitu kan, atau dia tidak tahu tempat mengadu gitu kan, itu harus dikasih nomor-nomor hotline yang penting, misalnya nomor ini ya sudah sering terjadi, terutama yang berbasis tadi, yang online tadi, yang kencan lewat Facebook gitu kan, atau dipaksa untuk menuruti apa yang dimaukan oleh pelaku itu ya, melakukan apapun dimauin oleh pelaku itu diajarkan. Karena kadang ya itu yang penting ya, kalau menurut saya mungkin kita sebagai pendidik, educators untuk mengajarkan anak agar terlindungi dari kekerasan berbasis gender online tersebut. Mungkin itu. Iya. Aduh, luar biasa Bu Nukila informasinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, masih saya buka lagi 2 pertanyaan untuk sesi pertama yang langsung bertatap muka atau bertanya langsung ke Bu Nukila. Silakan untuk bisa mengacungkan emotikon tangan. Silakan, khususnya mungkin bapak-bapak yang punya putri-putri nih. Nah, anak-anak perempuan ini juga perlu ada aware dari sejak dini bagaimana mengajarkan anak perempuan, anak kita untuk
menghindari kekerasan berbasis online. Menolak aja, menolak untuk apa ya? Menolak. Menolak dan tidak mau apa dengan berbicara dengan apa orang-orang yang masih asing ya. Bahkan dengan keluarga sendiri pun kita harus berhati-hati juga anak-anak perempuan gitu. Saya di India tuh ketemu, ini pengalaman juga ya. Ternyata banyak terjadi misalnya apa namanya itu bukan incest ya. Jadi satu rumah itu apa dilakukan oleh pamannya sendiri misalnya gitu kan, atau apa namanya sepupunya gitu loh. Terhadap anak perempuan yang masih kecil gitu loh. Masih usia kecil. Dia baru sadar dia pernah mengalami kekerasan seksual tuh setelah dia dewasa. Oh iya aku pernah. Saya oleh paman saya misalnya. Seperti itu loh. Jadi isu-isu seperti ini yang penting ya buat teman-teman di apa kita keluarga kita mengajarkan anak tuh ya penting lah gitu loh dari mulai kecil gitu. Mengenalkan juga hati-hati juga mengenalkan apa beberapa apa kan agar mereka juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang angkat tangan dari Ibu Yulia Wiranti. Ibu Yulia Wiranti dari BPHN. Silahkan Ibu Yulia untuk pertanyaannya. Ya. Makasih Mas Has. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sekali tadi penjelasan dari Bu Nukila sangat apa ya kekinian dan menyajikan data-data yang sangat apa ya valid gitu ya, bahwa memang masih banyak terjadi KGBO ya Bu Nukila di perempuan dan anak perempuan. Saya mau minta pendapat Bu Nukila aja nih, kan tadi saya ingat banget di slide terakhirnya Bu Nukila menyampaikan quote dari Ban Ki-moon ya, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak akan bisa hilang jika kita sendiri atau kaum laki-laki dan anak laki-laki ya, kita semua khususnya tidak harus menolak itu, tidak akan dihapus kalau dari mereka tidak berusaha untuk merefuse gitu, menolak itu. Nah, saya pikir ini kita kan di penyuluh hukum nih Bu Nukila. Kalau di penyuluh hukum itu kan kita lebih kepada bagaimana menumbuhkan itu tadi kesadaran hukum dan budaya hukum nih. Jadi kalau menurut Bu Nukila itu seperti apa? Karena menurut saya tiga-tiganya penting ya, selain memang struktur, sistem, dan budaya hukum juga harus struktur, substansi, dan budaya hukum itu sama. Tapi menurut Bu Nukila itu, karena saya lihat tadi di quote saya itu memang lebih kepada budaya hukum ya. Jadi itu dalam satu sistem, jadi saling terkait ya. Jadi semua itu saling saling menguatkan. Nah, kalau menurut Bu Nukila, penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak perempuan di Indonesia itu ya terutama untuk yang KGBO, tapi kita melihat secara umumnya itu apakah sudah cukup responsif gitu loh Bu Nukila. Apakah Bu Nukila punya data, karena memang tadi yang Bu Nukila sampaikan bahwa salah satu alasan kenapa kaum perempuan itu tidak mau melaporkan karena tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum seperti itu. Nah, itu kan berarti bisa menjadi satu kendala, tapi sebenarnya realisasinya di lapangan itu, karena kan terutama saya pribadi, saya tidak cukup tahu banyak perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang terjadi, dan secara regulasi sebenarnya sih atau enggak, apa menurut Bu Nukila sudah cukup mumpuni untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, karena sependek pengetahuan saya, kalau nggak salah dulu kan sudah ada mau diusulkan RUU tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya, kalau tidak salah. Itu apakah Bu Nukila juga memantau sejauh mana perkembangan RUU tersebut? Kayaknya sepertinya belum apa ya menjadi belum bisa direalisasikan. Mungkin bisa menjelaskan juga kepada kita, karena kita ini sebagai penyuluh hukum harus menyampaikan itu kepada masyarakat Bu Nukila, karena
bagaimanapun juga kita kan harus tahu perkembangannya, karena seingat saya sudah ada RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, dan mungkin bisa terhadap perempuan, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami perkembangannya, kira-kira ini belum jadi disahkan itu, kira-kira Bu Nukila apakah tahu latar belakangnya kenapa ini belum juga disahkan dan mendapat kendalanya tuh di mana kayak gitu. Kemudian itu tadi tanggapan Bu Nukila atau pendapat Bu Nukila tentang penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yulia. Mungkin satu lagi sebelum kita ke sesi kedua yang pertanyaan melalui chat. Oke, sambil menunggu ya. Jadi Bu Nukila dari Bu Lia bertanya tentang penanganan kasus terhadap anak perempuan apakah sudah responsif. Nah, ini ada kaitannya tentang kelembagaan ya. Mungkin nanti bisa dilihat apa menurut pandangan Bu Nukila dari sudut sebagai pemerhati. Kemudian juga terkait adanya RUU penghapusan kekerasan perempuan yang belum ada kabarnya ya. Saya pernah dengar juga di dalamnya itu ada penghapusan kekerasan dalam pacaran kalau tidak salah, karena melindungi anak-anak yang sedang berada pada usia puber dan mengenal lawan jenis, karena potensi kekerasan di dalam pacaran itu juga sangat besar. Apakah ini juga dimasukkan ke dalam RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau bagaimana? Silakan Ibu Nukila. Jawab sekarang ya? Ya. Ini ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Yulia. Sangat menarik ya, karena ini jadi saya agak mencari insight lagi nih di luar ada berapa yang di luar presentasi hari ini. Jadi saya mulai menjawab dari ini ya, dari bagaimana ini ya paradigma sekarang ini ya untuk penanganan kasus kekerasan seksual gitu kan. Tadi saya di awal sudah memberitahu bahwa kita ini sudah banyak ya meratifikasi berapa covenant HAM gitu kan istilahnya. Kita punya undang-undang yang memadai gitu kan. Tapi apakah menjangkau misalnya kekerasan kekerasan berbasis gender online ini, atau malah kekerasan secara offline gitu ya. Jadi apakah sudah menjangkau? Selama ini kita kan menggunakan misalnya undang-undang KDRT misalnya, kemudian undang-undang ini kan mappingnya ya, undang-undang KUHP gitu, KUHAP. Kita juga punya undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Kemudian kita punya beberapa ini ya modul dari kementerian, kemudian juga punya kepres, perpres, peraturan pemerintah gitu kan, yang memberikan mendelegasikan beberapa undang-undang yang mungkin tadi sudah saya sebutkan tadi ya gitu. Nah, tapi apakah ini cukup gitu ya untuk penanganan kasus-kasus kekerasan penanganan kekerasan berbasis gender online ini? Dan itu juga yang menjadi pandangan tuntutan dari teman-teman aktivis perempuan, feminis. Orang kalau kedengar kata feminis itu sebenarnya nggak usah takut deh. Sebenarnya feminis itu sama dengan aktivis juga, aktivis perempuan gitu kan. Kadang-kadang saya suka meyakinkan teman-teman yang di teman-teman di kementerian, jangan takut dengan istilah feminis, karena feminis itu sama dengan ini gitu loh, aktivis gitu ya, perempuan gitu ya, perempuan yang aktivis gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, apakah karena kan dalam KUHAP sendiri kita undang-undang hukum pidana kan hanya mengacu pada misalnya pencabulan gitu kan, pencabulan saja, tindakan-tindakan yang hanya terbatas pada kekerasan seksual tertentu. Nah, itu yang tidak bahkan kekerasan berbasis gender online ini mungkin tidak termasuk di dalam undang-undang yang telah ada itu. Maka itu tuntutannya adalah agar lebih kekerasan lain-lainnya itu yang di luar KUHP atau undang-undang KDRT itu diatur gitu ya. Karena banyak terjadi kekerasan ini
sudah begitu banyaknya gitu ya, tidak bisa dijawab oleh undang-undang yang telah ada gitu. Jadi itu mungkin filosofinya ya, secara legalitasnya kenapa perlu adanya undang-undang yang mengatur yang lebih khusus gitu loh. Secara sosiologisnya mungkin karena banyaknya kasus-kasus kekerasan tadi yang saya sebutkan ini tadi, melalui sosial media, platform email, platform sosial media dan internet lainnya gitu. Jadi itu yang secara sosiologis harusnya dilakukan gitu kan, dibuat khusus gitu tentang itu. Secara filosofis misalnya itu harus ada perempuan adalah hak asasi manusia juga. Jadi dan harus dilindungi gitu kan, karena mereka adalah manusia yang bermartabat gitu kan. Anak perempuan adalah penerus generasi selanjutnya gitu kan. Kita juga secara Pancasila kita juga harus kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Jadi itu yang harus sebenarnya bisa gitu kan kita melakukan. Ini kan di luar konteks saya sebagai ini ya pengambil kebijakan. Jadi penting juga adanya pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Secara adanya suatu undang-undang yang menjawab gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah yang current gitu ya, yang current ini yang mungkin tidak terjawab dengan undang-undang yang sudah ada itu. Begitu juga dengan teman-teman lainnya, aktivis lainnya yang ingin mengajukan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut gitu ya. Nah, secara politis mungkin di DPR sendiri itu terbagi gitu kan. Mungkin ini yang saya dapat tangkap dari teman-teman lain juga informasinya. Jadi masih ada beberapa yang mungkin masih belum aware gitu ya. Jadi kan nggak semua politisi itu kan aware tentang masalah hukum dan HAM gitu ya, atau gender gitu. Nah itu yang perlu kita yakinkan mungkin politisi kita, karena selalu kan mereka kan sebagai lawmaking ya kan. Jadi mungkin perlu awareness, perlu advokasi yang lebih mendalam, itu konteksnya tentang undang-undang tadi gitu. Nah kalau untuk ini ya, untuk untuk pendekatan yang harus kita lakukan sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Bu Lilia tadi, itu kan nggak mesti harus dari perspektif legal juga kan sebenarnya kan, harus ada yang non legal misalnya. Bagaimana kita memastikan bahwa provider internet, provider sosial media itu juga mengerti gitu loh, bahwa ini ada berapa hak-hak perempuan dan anak perempuan yang harus dilindungi gitu. Mereka harus menyediakan mekanisme yang cepat, reporting yang bagus gitu kan, yang transparan, yang bisa diakses, aksesibel. Atau juga penegak hukum harus juga kan responsif dong gitu kan, kalau ada laporan jangan dibiarin juga gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus multi stakeholders approach namanya. Jadi harus ada semuanya lah, mulai dari tadi legalistiknya tadi ya, normatifnya harus ada, kemudian juga harus ada juga bahwa harus ada awareness ya dari politisi, kemudian juga harus ada mekanisme atau istilahnya ya, komplain desk gitu kan, yang khusus gitu loh. Misalnya kita pun ada di polisi itu ada kan unit perempuan dan perlindungan anak, itu apakah aksesibel gitu ya. Banyak kasus yang misalnya dari penelitian saya dan teman-teman itu mereka tuh mutasinya cepat ya kalau di kepolisian itu ya. Jadi ada yang berapa yang sudah di training pindah ke bagian lain gitu, sehingga tidak mengerti isu-isu tentang perempuan dan anak perempuan gitu. Nah itu yang harus kita teman-teman kita ini isu bersama sebenarnya ya, semuanya itu isu bersama dan banyak gitu yang harus diurai satu persatu. Kita mulai dari mana dulu? Menurut saya sih paling penting adalah awareness sebagai penyuluh hukum nih kan, konteks penyuluh hukum nih. Awareness itu penting, bagaimana kita mengajak orang termasuk laki-laki ya, anak laki-laki agar lebih menghormati men supporting woman juga gitu kan. Nggak hanya women supporting women aja, tapi laki-laki juga harus juga menjadi bagian dari untuk mendukung perempuan juga gitu kan. Karena itu yang harus disadarin gitu kan. Di samping kita juga masih menghadapi kayak yang tadi saya bilang patriarki. Dominasi laki-laki itu masih kuat gitu kan, di sosial budaya kita tuh memang konstruksi sosial masyarakat kita tuh masih seperti itu kan sebagian gitu kan. Nggak kemudian juga masih ada yang perempuan laki-laki itu pembenci perempuan, misoginis gitu kan. Perempuan berprestasi dia marah gitu kan. Perempuan lebih hebat dari ini dibilang pengen melangkahi laki-laki melangkahi laki-laki gitu kan. Perempuan menuntut hak-haknya dibilang perempuan tuh ingin melebihi laki-laki dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita urai satu-satu teman-teman untuk
untuk menyadarkan tuh penting kan, bahwa setiap orang tuh kita punya dari ini aja, dari Undang-Undang 1945, kita Undang-Undang HAM, gitu kan, ke Konvensi CEDAW yang sudah diratifikasi itu bisa kita sosialisasikan pada masyarakat luas bahwa ini penting gitu kan, satu kesatuan ya. Kalau masyarakatnya juga tidak aware kata apa itu Friedman ya bilang ya, masyarakat tuh harus disadarkan juga gitu. Karena bagian penting dari hukum yang berhasil itu kan adalah masyarakat mengerti hukum, masyarakat juga melaksanakan hukumnya itu juga gitu loh. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab, nanti kemana-mana. Iya. Iya. Ya, makasih Bu Nukila. Satu orang lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung, sudah ada. Nanti yang berikut setelah ini Bapak Ibu, saya akan beralih ke sesi kedua yang pertanyaan tertulis. Kayak menarik nih. Silakan Bu Leni dari BPHN terakhir. Iya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, suaranya jelas ya? Jelas. Iya, baik. Saya mau bertanya, Bu Nukila. Sekarang ini kan terjadi banyak kasus KBGO ini kan itu dilatari dengan banyaknya kan penggunaan internet ya. Apalagi kan sekarang anak-anak pun kan sekolahnya daring itu pakai internet gitu. Tidak bisa kan tidak memakai internet ya. Nah, itu bagaimana caranya kita melakukan pengawasan atau misalnya nah ini kan maaf saya sebagai penyuluh hukum nih ya. Nah, kira-kira apa yang harus yang harus disuluhkan pada saat kepada masyarakat atau terutama kepada para ibu gitu dan anak-anak sebagai basic dulu lah misalnya untuk menghindari bahayanya KBGO ini. Nah, itu yang pertama. Karena kan kita tidak bisa mengurangi untuk penggunaan internet ya. Dan juga kita juga kan tidak bisa mengawasi misalnya anak-anak full 24 jam untuk menggunakan internet itu ya. Nah, kira-kira itu bagaimana untuk penyelesaiannya seperti itu. Nah, yang kedua, ada juga kasus yang sering terjadi, misalnya banyaknya pelecehan seperti itu, seperti kemarin kasus ya mungkin pernah melihat ya di Narkendi ya, yang ditangkap ya. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi kan banyak penyalahkan ya itu dari perempuannya sendiri yang salah, misalnya kan seperti itu, misalnya berpakaian minim, seronok seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya memang dia pekerjaannya yang seperti itu, misalnya pekerjaannya yang lebih menghasilkan itu, misalnya harus membuka ya maaf ya, maksudnya harus minim, bisa berpakaian minim dan seperti itu. Tapi dengan tetap misalnya mematuhi koridor-koridor yang ada seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga kaum perempuan apa sih batasan-batasannya dan apabila itu sudah menjadi misalnya pekerjaannya dia, nah itu bagaimana caranya seperti itu ya, karena kan itu susah juga ya seperti itu. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kasus perempuan ini kan, maaf, yang saya tahu ini yang secara menangani itu yang lebih banyak itu LBH Apik ya sekarang itu ya, Apik ya, LBH Apik. Nah, tapi dengan kurangnya tenaga dan juga untuk menangani kasus ini dan relawan seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya ya, Bu? Pas pada saat kita penyuluhan itu mungkin kan sebagai penyuluh dari kita dulu. Bisa kita hanya bisa istilahnya menyuluh kepada mereka, tapi juga tidak bisa mendampingi lah. Karena kan kita terbatas ya. Nah, sedangkan untuk pelaporan ke contohnya tadi ke LBH Apik atau seperti itu tuh itu terlalu banyak kasus-kasus seperti ini karena kan dia menangani perempuan dan anak. Nah, itu kadang-kadang tidak tertangani. Nah, bagaimana itu caranya seperti itu? Baik, terima kasih Bu. Oke, Bu Nukila langsung saja dijawab biar Rita nanti bisa masuk ke sesi kedua. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Leni. Tadi pertanyaannya 3 ya. Ya. Saya jawab pelan-pelan nih. Yang pertama adalah bagaimana ini ya. Agar aware terhadap apa? Benar nggak moderator? Meyakinkan anak agar tidak lebih aware terhadap apa bahaya ya, bahaya kekerasan ini ya yang di lewat internet ini. Menurut saya sih yang ini yang harus dilakukan adalah penting
dengan internet, dengan pakai Instagram aja pertama kali excited banget gitu. Kemudian apa namanya Facebook, Twitter apalagi gitu kan. Kalau Twitter ini kan mengerikan juga kan, agak-agak apa ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau kita udah masuk Twitter tuh umpatannya macam-macam apa agak-agak judes-judes semua kan rata-rata gitu kan. Nah, jadi menurut saya terutama untuk anak ya, terutama untuk anak itu harus ada namanya mungkin di sebelum mereka apa menggunakan tadi sosial media platform seperti Facebook, Instagram, sama apa tadi Twitter dan lain-lainnya itu mungkin dibekali dengan literasi tentang bagaimana menggunakan sosial media yang baik lah. Jadi misalnya mereka apa saja kata-kata yang mungkin harus dihindari gitu kan, agar terhindar dari ITE misalnya, undang-undang ITE. Bagaimana anak-anak juga harus apa namanya apa saja yang bisa di-share. Share tuh harus ini juga diperhatikan juga apa saja yang pas untuk di-share ke publik loh. Semua mata akan melihat kita di ruang publik gitu ya. Kita kehilangan privasi juga. Berarti kita kan kalau sudah share sesuatu misalnya komen, foto anak apalagi, itu akan dikonsumsi oleh publik, itu harus dikasih tahu ke anak-anak juga gitu. Kadang-kadang orang tua tuh kan men-share foto anaknya tanpa concern, persetujuan dari anak kan, tiba-tiba anaknya difoto, divideokan, di-share ke ruang-ruang publik gitu loh, yang bisa dinikmati orang-orang lain juga gitu. Nah itu juga orang tua, anak juga harus tahu bahwa ada loh sebenarnya literasi sebelum inilah, baca-baca dulu apa saja yang do and don't-nya sebelum bergiat online ini, itu yang pertama. Dan juga kalau diajarkan pada anak apabila mengalami ujaran-ujaran kebencian tadi, yang seperti apa komen-komen yang menimbulkan, mereka juga bisa kaget kan mendapatkan komentar di kolom chat atau apa di messenger. Nah itu diajarkan cara mereportnya. Reportnya kan nanti kan ada tombolnya kan, report ini kalau gini loh nak, kalau misalnya kamu dibully komentarnya kayak gini, kamu tinggal ini klik ini gitu loh, langsung dilapor gitu, di screenshot, dilapor dan disimpan ya bukti evidence-nya itu mungkin yang pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tentang tadi ya tentang bagaimana berperilaku di depan sosial media. Tadi ada contoh Dinar Candy misalnya. Sebenarnya saya malah ini ya di setiap media sekarang menurut saya sudah punya ini ya, punya rambu-rambu ya. Bahkan di Instagram sendiri kalau ada yang apa namanya, yang berpakaian tidak apa misalnya tidak dianggap apa tidak sesuai dengan publik ya, tidak sesuai dengan apa namanya apa deh kayak bahasanya itu ya, bukan moral, tidak sesuai dengan kaidah publik, itu akan ada Instagram sama Facebook, dia akan sendirinya akan terfilter gitu loh. Apalagi ada komentar-komentar yang hatred gitu, yang benci sama orang gitu, akan ini gitu. Dan lagi juga kita lihat juga provider tuh sudah mulai juga kan sekarang ya, baru-baru ini juga lah, mereka sudah mulai punya apa namanya quick response. Jadi kalau ada apapun tuh ada kayak kolom quick response, kayak ada ruang khusus gitu kalau melapor langsung gitu, bisa melaporkan langsung apa saja yang yang dikategorikan nudis misalnya, ketelanjangan, perbuatan tidak senonoh dan lain-lainnya. Jadi itu bisa dilaporkan gitu loh. Saya nggak mau ngomentari ini ya tentang cara berpakaian karena itu sangat pribadi juga sih menurut saya. Maksudnya ini ya, kita juga punya undang-undang juga kan, ada undang-undang pornografi, ada undang-undang porno aksi dan sebagainya itu gitu loh. Jadi mungkin ada koridor-koridor juga di beberapa negara gitu ya tentang cara berpakaian, penampilan depan publik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Lebih ke ini ya. Yang ketiga tadi tentang apa sih? Apa lupa? Yang ketiga tadi tentang apa ya Hasan ya? Ya, yang ketiga tentang bagaimana penyuluh hukum menyikapi terkait dengan peran kita sebagai penyuluh hukum untuk meminimalisir yang KBGO ini. Oh ya. Kalau untuk meminimalisir KGBO itu adalah tadi dengan pulih ada mencontohkan beberapa lembaga juga kan, lembaga perempuan dan anak gitu kan. Nah sebenarnya gini, ini kan isunya saya bilang tadi ini multi stakeholder issues ya. Jadi nggak cuma lembaga Komnas Perempuan saja yang terlibat, Komnas Anak atau lembaga LBH Pulih gitu. Semuanya harus terlibat karena
isu perempuan dan anak lah isu HAM ya, isu hak asasi manusia gitu. Jadi mulai dari pencegahannya itu harus dimulai dilakukan oleh kita gitu loh. Pencegahan itu kan mensosialisasikan apa aja tindakan pencegahan hukumnya gitu kan terhadap agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan dan anak. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana memproteknya, melindunginya itu. Apa peran penyuluh hukum adalah memberikan contoh-contoh ruang-ruang mekanisme tadi. Contohnya ada LBH Puli, ada LBH Puli, APIK, ada macam-macam ya, LPSK, ada juga beberapa lembaga-lembaga lainnya yang banyak sebenarnya, nggak cuma lembaga APIK aja ya, tapi banyak juga sih yang lain-lainnya gitu kan. Ada Kalyana Mitra, ada macam-macam lah beberapa lembaga yang khusus tentang pendampingan korban misalnya. Nah itu diajarkan mekanisme misalnya kalau melakukan kemana gitu kan, melaporkan stalking gitu ya, itu kemana gitu kan, atau melaporkan ke kementerian gimana, Kementerian Kominfo misalnya. Itu diajarkan kepada misalnya karena berhubungan dengan internet provider mungkin ke Kominfo gitu kan, dilaporkan nih misalnya providernya yang tidak melakukan follow up terhadap pelaporan misalnya. Juga bisa juga mengajarkan pada teman-teman di masyarakat bahwa tentang mekanisme di secara hukumnya dari mulai Babim kalau polisi di desa-desa itu Babimkam ya, Babimkam gitu. Kemudian Polres, Polda ke Bareskrim. Mungkin teman-teman bisa mengajarkan itu aja gitu. Atau di unit Bareskrim itu punya PPA loh, misalnya unit perempuan dan anak gitu kan. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga ada punya unit juga kan, punya pendamping yang dibentuk sampai dari mulai desa sampai kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah itu mungkin yang peran teman-teman yang mungkin harus digiatkan ya, karena kadang-kadang orang tuh nggak mau ngadu selain malu tadi kan, berserah diri juga nggak tahu mekanismenya gitu, sehingga dark numbers-nya itu laporan yang tidak dilaporkan itu lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan tadi yang 940 tahun ini gitu. Nah jadi itu sangat penting peran teman-teman penyuluh hukum di sini ya. Artinya dan punya juga memberikan juga bahwa untuk isu-isu tentang kekerasan perempuan dan anak ini ada undang-undang khususnya kan, undang-undang KDRT yang sementara ada ya, KUHP, KUHAP, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan itu juga bisa teman-teman berikan lah ya, karena di situ ada dan ada juga undang-undang perlindungan saksi dan korban misalnya. Nah itu mungkin yang teman-teman bisa lakukan menurut saya sih untuk meminimalisir kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online ini. Iya. Jadi mungkin itu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang sesi 1 telah selesai, kita masuk ke sesi 2. Tapi sebelum itu saya mempersilakan Bu Nukila untuk minum terlebih dahulu. Iya, mangga Ibu untuk istirahat dulu, bisa minum sebentar, seteguk 2 teguk. Bapak dan Ibu, selanjutnya ada sesi kedua. Ini menarik, sesi kedua dan sesi pertama. Ternyata yang bertanya lebih condong ke perempuan semua nih. Pas judulnya, perempuan dan kekerasan berbasis online. Tapi Bapak Ibu, karena waktu kita sampai batasi nanti jam 3 sore, ya mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang ada di dalam chat. Pertama dari Ibu Eti Rahmiati, nanti digabung nggak apa-apa Bu Nikila, ambil pokok-pokok pertanyaannya. Untuk Bu Eti Rahmiati, beliau bertanya, sering perempuan dibully di media sosial, tapi tidak punya daya dan kekuatan untuk melaporkan. Nah, apa yang harus diperbuat? Bagaimana mengadvokasi yang bersangkutan agar keluarganya tidak stres, down atau depresi. Itu yang pertama. Saya gabung itu pertanyaan Bu Eti Rahmayati dengan Bu Intan Mita terkait dengan mental anak yang down, depresi, bagaimana mengadvokasi agar keluarga tidak stres. Kemudian Ibu Elizabeth, beliau menanyakan tentang apakah ada data kekerasan berbasis online di Indonesia yang bisa kita dapatkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini nih bapak-bapak dari Pak Kahar, satu-satunya bapak-bapak.
Bagaimana pendapat Ibu tentang adanya kegiatan oknum kaum perempuan yang mempertontonkan hal-hal tidak pantas, lantas mengundang tindak pidana kekerasan? Nah, ini pertanyaan. Jadi ada sebab, ada akibat kalau dari pertanyaan Bapak ini. Minta pendapat Ibu. Nah, yang terakhir ini Ibu dari Kejaksaan Agung, Ibu Yulina Dewi. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis online yang terkait dengan kekerasan seksual, belum adanya regulasi pembatasan media gambar, eksploitasi perempuan, perilaku yang tidak etis, tidak layak, dan modelnya juga oknum perempuan. Nah, satu lagi ini mungkin untuk di pertanyaan Pak Gun kali ini dari Yayasan Banati, apakah ada kerjasama untuk melakukan penyelesaian hukum dengan Kemenkumham, gitu, bekerja sama melakukan penyelesaian hukum terkait dengan kekerasan, gitu. Jadi ada usul alangkah baiknya ada kerjasama. Nah, mungkin nanti ini bisa dijawab sama Pak Gun nih. Ya, silakan Bu Nukila dirangkum saja karena kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit sampai pukul 15.00. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan secara umum ya. Tadi tentang bagaimana mengadvokasi perempuan yang mengalami atau anak perempuan mengalami trauma ya. Tadi Pak ini ya sulit untuk mengalami kesulitan untuk melaporkan dan sebagainya gitu. Karena dibully. Nah, ya dibully dan sebagainya. Nah, menurut saya sih yang paling penting kita lakukan adalah kadang gini ya, bully itu kita harus mengajarkan yang pertama adalah apa saja sebenarnya ya haknya kita sebagai perempuan itu dulu. Haknya kita sebagai perempuan tuh apa di media sosial gitu ya. Di ruang-ruang publik online gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan bahwa kita punya hak yang sama untuk mengekspresikan, memberikan pendapat, gambar, men-share gambar, pendapat pribadi juga kan, kemudian juga konten-konten atau figur-figur yang bisa kita share di ruang-ruang tersebut gitu. Nah, kalau ada terjadi bully kepada kita gitu kan, itu sebenarnya ini ya yang harus dilakukan adalah bully itu tidak bisa dibiarkan gitu ya, karena itu adalah bagian dari kekerasan, bahkan kekerasan berbasis gender online, dan itu harus dilaporkan dan itu harus kita laporkan gitu ya, misalnya dalam perbuatan tidak menyenangkan gitu, bisa juga kan dalam pasal pidana kita buat dalam kita ajar teman-teman yang dibully tersebut, kita ajak untuk melaporkan orang tersebut dengan kasus misalnya perbuatan tidak menyenangkan atau ya seperti itulah ya. Kita dampingi dia, kita kuatkan perempuan ya, kita dekatkan dia untuk juga kuat untuk semua orang juga pasti bisa dibully kan, siapa pun bisa dibully gitu. Dan ini kita kan kita ajarkan juga bahwa kalau dia tidak melapor akan terjadi korban berikutnya juga. Jadi penting support system itu penting. Teman, satu kolega, di rumah juga penting support system agar kita saling mendukung satu sama lain. Itu yang penting teman-teman buat support system gitu ya. Kalau ada yang dibully, sama-sama mendukung teman-teman kita yang dibully tersebut gitu. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai ini ya dari yang jaksa ya. Yang jaksa, bagaimana proses penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis online karena belum adanya regulasi pembatasan media gambar yang mengeksploitasi perempuan nih. Ya kalau menurut saya sih memang ini ya dokumentasi tentang penegakan hukum atau prosecution tentang kekerasan berbasis gender online itu juga ini ya mungkin perlu riset-riset khusus juga ya tentang ini gitu loh, tentang bagaimana pelaporannya itu dari mulai pelaporan penyidikan, kemudian penyelidikan, apakah dibawa ke tingkat penuntutan, kemudian pengadilan gitu. Karena tadi yang saya sebutkan tadi kan rata-rata mereka melaporkannya kan ke Komnas Perempuan tuh,
Komnas Perempuan karena Komnas Perempuan ini punya indikator 15 kekerasan kekerasan seksual kekerasan terhadap perempuan. Nah, banyaknya melapor ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga terbatas kan dia hanya lembaga-lembaga yang membantu pemerintah gitu kan dalam fungsi-fungsi tugas khususnya gitu. Dia hanya bisa misalnya memberikan rekomendasi dan sebagainya. Jadi kadang hanya sebesar rekomendasi tapi tidak berlanjut ke perspektif ke sisi hukumnya gitu. Itu kekurangannya apa? Kita belum ada lembaga satupun ya kayaknya ya lembaga kayak Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, Komnas Perempuan gitu yang mempunyai sifat untuk subpoena ya untuk mengadili memaksa orang untuk bersaksi di di pengadilan misalnya atau untuk dipaksa orang untuk diambil kesaksiannya. Jadi itu yang menyebabkan tadi yang teman dari kejaksaan benar memang itu perlu ini ya karena lingkupnya hanya sampai kadang-kadang hanya ke Komnas Perempuan atau kalaupun nanti ke lembaga bantuan hukum itu pun nanti ada ini ya apakah dia masuk delik apa gitu kan delik aduan nanti ada unsur pidana apa yang masuk gitu kan kadang-kadang bukan unsur pidana kekerasan seksualnya yang masuk tapi mungkin pidana lainnya juga yang menjadi artikel yang menjadi penyidikan ya oleh kepolisian gitu jadi banyak PR nih menurut saya PR yang harus kita lakukan bersama teman-teman penyuluh hukum penegak hukum teman-teman di kementerian untuk hal ini gitu. Kemudian apalagi ya Mas Hasanuddin yang terakhir data kekerasan berbasis online di Indonesia ada Bu? Ada apa? Data ya. Ya, data itu ya data kita ini ya sporadik. Saya selalu bilang kita tuh kelemahan kita di Indonesia ini ada data. Saya selalu berani ini ya. Karena data tuh silo. Selalu ini menjadi wewenangnya misalnya kementerian ini datanya gitu kan. Ini data perusahaan, ini data Komnas Perempuan gitu ya. Ini data LBH misalnya. Jadi nggak pernah data itu memberikan impact gitu ya. Data tuh jadinya tidak diakselerasi jadi advokasi. Jadi riset lah. Riset hanya kalau sekedar riset aja hanya misalnya hanya buku gitu kan, hanya cuman jurnal, tapi kan nggak mempunyai impact ke masyarakat akhirnya gitu. Temuan-temuannya itu. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Mungkin data itu masih sporadik, ada beberapa misalnya di Komnas Perempuan ada, tapi belum ini ya tidak menjadi representasi juga gitu loh. Tapi karena dia ada dengan catatan hukum tahunnya jadi sering menjadi referensi lah buat semua juga akhirnya gitu. Jadi itu yang saya jawab, data tuh ada tapi masih sporadik dan belum terintegrasi ya untuk menjadi untuk menjadi panduan kita bersama lah di sini sebagai penyuluh hukum gitu. Ya, mungkin itu. Satu lagi tadi dari Pak Kahar Bu tentang pendapat Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan adanya oknum kaum perempuan yang mempertontonkan hal-hal yang nggak pantas, kemudian karena sebab itu mengundang kekerasan. Ya, saya tadi menjawab gini, artinya gini, kadang gini ya, kadang inilah kita namanya ini ya norma sosial di suatu masyarakat itu yang kadang ada juga kan freedom of expression di satu sisi. Orang ingin berekspresi lebih dengan cara berpakaian, cara berpendapat dan sebagainya. Satu sisi kita punya norma-norma hukum yang ada koridor-koridor hukum yang harus kita patuhi gitu kan. Kalau kita terlalu nyinyir, terlalu mendiskreditkan orang gitu kan. Itu juga menjadi menjadi batu sandungan juga untuk dihukum akhirnya gitu kan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian teman-teman juga semua orang nih ya, bukan hanya perempuan saja, semua orang untuk berhati-hati untuk mengekspresikan namanya freedom of expression gitu. Ini bahasa ini ya, freedom of opinion juga, beropini itu undang-undang ITE loh gitu kan. Harus ada batasan loh, misalnya cara kita
di tempat umum bagaimana gitu kan, di tempat di ruang resmi. Itu yang harus batasan antara freedom of expression, opinion dengan hukum ya, dengan hukum artinya, dengan hukum positif. Karena sudah diatur di situ ada nomor-nomor hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat tentunya. Cara berdemonstrasi, cara berujar ya, cara menanggapi sesuatu gitu. Nah, itu mungkin jawaban saya. Iya. Ya, makasih Bu Nukila. Satu nih pertanyaan untuk Pak Gunawan dari Yayasan Banati. Agar para perempuan dan anak-anak perempuan tahu tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online dan meminimalisir tindak kekerasan tersebut gitu. Alangkah baiknya diadakan kerjasama dari berbagai elemen atau instansi untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Nah, apakah bisa dari Kemenkumham bekerja sama untuk melakukan penyuluhan tersebut? Mungkin Pak Gunawan bisa untuk membantu menjawab. Silakan Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan. Sepertinya belum kelihatan. Ya, mungkin saya ini aja ya, wakili ya. Saya sebagai penyuluh hukum di BPHN juga. Jadi bisa saja Ibu kalau untuk kerjasama melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, sangat baik sekali tema ini untuk kekerasan perempuan. Dan di Kanwil, kalau Ibu di daerah, silakan Ibu bisa menghubungi teman-teman penyuluh hukum di kantor wilayah masing-masing provinsi. Misalnya Ibu di Jawa Barat, itu Cirebon ya, berarti silakan nanti bisa berkoordinasi, bekerjasama dengan teman-teman di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Sama dengan provinsi yang lain, misalnya ada di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, juga di luar Pulau Jawa. Kita punya teman-teman penyuluh hukum itu ratusan, hampir 500 orang penyuluh hukum. Nah, mereka teman-teman sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait isu-isu aktual yang ada di lingkungan sekitarnya masing-masing, termasuk juga isu-isu misalnya tentang gender. Banyak sekali Bu dilakukan di sana di Kanwil. Mungkin Bu Nukila sebelum menutup ya Bapak Ibu, mohon maaf, jadi sesi pertanyaan saya tutup. Cuma saya minta satu dari Bu Nukila untuk bisa memberikan tips kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghindari kita bisa menjadi korban gender berbasis online. Silahkan Ibu. Ya, kalau tips saya biar kita tidak menjadi korban ya, menghindari ya, mencegah kita menjadi korban kekerasan berbasis gender online adalah kita harus tahu bahwa kalau ada kita harus tahu bahwa setiap pengiriman tadi saya sebutkan tadi kayak doxing, stalking, hate crimes, ujaran kebencian gitu ya, terus dan lain-lain tadi itu yang ada berapa itu kalau tidak kan ya kita kalau itu kan kita bisa diserang kapan pun kan tanpa sebab pun kadang-kadang kita bisa diserang gitu ya, jadi nggak ada hubungan gitu loh. Karena itu sudah udah perbuatan melanggar hukum. Jadi dan teman-teman harus aktif melapor gitu ya, mengajak teman-teman lain juga di peer gitu ya, teman-teman sekeliling, teman-teman di kantor, di sekolah, di kampus untuk juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi ini menjadi isu bersama juga gitu loh. Melaporkannya tadi saya bilang ada bisa lewat providernya. Providernya kan kayak Facebook, tadi ada buat laporan, Instagram, Twitter dan sebagainya juga bisa melapor ke lapor juga
di Polsek, Polda, terus apalagi Barreskrim dan sebagainya, kalau sudah benar-benar mengganggu ya, mengganggu kehidupan teman-teman sekalian juga ini ya. Kemudian juga sudah punya kan tadi mekanisme yang ada gitu ya. Dan juga kita harus tahu aware bahwa hukum menjamin itu gitu ya, dengan kita sudah meratifikasi konvensi CEDAW, kita punya undang-undang tentang HAM, konstitusi juga menjamin dan sebagainya itu. Jadi itu mungkin. Iya, menarik Ibu Nukila. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bentuk kekerasan online penting untuk dibedakan agar lebih tepat dan efektif dilakukan cara penanganannya. Solusinya hanya bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi perlu juga intervensi dari berbagai stakeholder yang mampu mengubah cara pandang perilaku terkait relasi gender. Satu hal yang menarik, perbanyak literasi kita untuk mengetahui pemahaman gender. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas hadirnya pada kegiatan. Terima kasih semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selalu senantiasa sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu Nukila, Ibu narasumber, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih pro bononya, terima kasih panitia, terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan partisipasi dan dukungan. Baik yang hadir, nantikan kita akan adakan lagi webinar pro bono berikutnya besok tanggal 13 dengan sesi yang berbeda. Kemudian nanti ada juga tanggal 20. Ditunggu, silahkan dilihat dan di follow media sosial kita. Penting programnya, penting ilmunya. Saya moderator Hasanuddin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Nukila. Terima kasih semuanya terima ya, kasih semuanya banyak. ya. Terima kasih. Sama-sama BPHN, teman-teman semuanya yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima Maaf kasih. kalau kata yang salah. Iya, makasih. Kak Nukila keren banget. Makasih ya Iya. semuanya ya. Aku